Saudara, pada pagi ini saya kembali untuk mengajak kita membaca firman dan merenungkannya. Kalau saudara mau mengikut dan mau stay untuk belajar bersama. Sebelumnya tentu kita akan berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus, agar kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, dan kita didorong menjadi pelaku firman. Tentunya refleksi saya tidak sempurna, ada banyak keterbatasan, tetapi setidaknya saya mencoba membagi, saudara pun boleh membagi, dengan hikmat dari Tuhan, dengan keseluruhan pengertian. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami mau belajar dari firman. Tolong kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan, gumulkan, dan akan saya bagikan pengertiannya. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang menyimpan firman ini dan menghayatinya dengan baik dan benar. Setelah percakapan malam itu, penetapan perjamuan kudus, dan perayaan atau mengingat Paskah sudah dilakukan, pengajaran Tuhan disampaikan kepada murid-murid. Tibalah waktunya Tuhan masuk ke dalam waktu dan hari-hari penderitaan. Dan ini menjadi momen penting pelajaran bagi saudara dan saya. Dan Yesus pergi keluar kota, sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Jadi ketika Tuhan ada di Taman Getsemani dan berdoa sendirian di sana, itu bukan hari itu saja terjadi. Itu bukan baru kali itu terjadi. Jadi seperti biasa ini menjadi hal yang paling unik. Jadi kebiasaan yang baik perlu dan patut kita pelihara, kita jaga dengan konsisten. Kebiasaannya adalah pergi ke bukit dan di sana ia berdoa, menyampaikan isi hatinya kepada Bapaknya. Saudara, adakah kebiasaan baik itu pada diri kita? Kebiasaan mencari satu tempat yang sunyi sendirian, keluar dari hiruk-pikuk yang terjadi, keluar dari aktivitas yang biasa, tapi ada satu momen di mana kita mau retreat, personal retreat, untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulan, menjadi kesulitan kita. Personal retreat ini perlu, saudara, untuk mengerjakan yang lebih dahsyat lagi di dalam perjalanan iman kita. Tentu perlu adanya komitmen untuk itu. Dan Tuhan Yesus biasa melakukan itu. Dan ini menjadi hal yang sangat signifikan di dalam pertumbuhan iman kita. Saudara, ini pelajaran pertama untuk kita. Sediakan waktu khusus, momen yang penting untuk sendirian bersama Tuhan. Ini bukan sekedar saat teduh, tapi retreat personal. Untuk bisa mendapatkan energi yang baik, menjadikan diri kita dikuasai oleh Roh, dan firman memimpin kita untuk next level, next step. Kita
lebih peka mendengar, mengetahui kehendak Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan mengajak murid-muridnya dan murid-muridnya mengikut dia, dan ketika ada di tempat itu yang kita sebut sebagai Taman Getsemani, bisa jadi ada orang lain juga yang bisa melakukan itu atau biasa melakukan itu. Di tempat itu Yesus meminta dan menyampaikan kepada murid-muridnya, berdoalah. Jadi hal ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan. Kalau ada perintah, ada kesulitan, ada penetapan Tuhan, ada pengutusan Tuhan, ada persiapan dari kita, ingin kita mau kerjakan, Tuhan katakan, berdoalah. Berdoa itu bukan hanya berbicara kata-kata permintaan kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan. Berdoa itu juga ada suatu tuntunan untuk kita minta apa yang Tuhan kehendaki ada di dalam hati kita, lalu kemudian kita mohonkan supaya setiap kehendak Tuhan jadi di dalam hidup kita. Berdoa berarti membangun sinkronisasi dengan kehendak Allah. Bukan kehendak kita yang disinkronkan dengan kehendak Allah, tapi kehendak Allah yang jadi dan disinkronkan dengan kehendak kita. Kehendak kita tunduk kepada kehendak Allah. Bahkan kehendak kita haruslah disingkirkan, karena bisa jadi kehendak kita adalah kehendak kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, atau kehendak-kehendak duniawi, itu mesti disingkirkan dan kiranya kehendak Allah yang jadi dalam hidup kita. Nah, doa itu perlu terus-menerus dilakukan. Tuhan mengatakan, berdoalah. Hal yang disampaikan Tuhan, berdoa karena apa? Pencobaan akan bisa terjadi segera. Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Pencobaan dari 3 sumber. Pertama adalah keinginan kita. Musuh terbesar itu keinginan kita sendiri. Kedagingan kita. Bukan orang lain, bukan dunia ini, tapi diri kita itu the source first daripada pencobaan. Jadi waspada terhadap keinginan-keinginan mata, daging, dan keangkuhan hidup kita. Kita mesti lawan itu. Kita mesti mematikan itu. Keinginan kita, ambisi liar kita. Itu pencobaan datangnya dari sana. Yang kedua adalah dari setan. Setan menawarkan hal-hal yang quote and quote kelihatannya baik, kelihatannya berkesan, kelihatannya wah, ini menggiurkan. Setan menginjeksi pikiran-pikirannya kepada pikiran kita dengan beragam cara, yang audio maupun yang visual, atau dengan segala macam. Jadi setan dapat memberikan semacam injeksi pikiran untuk kita bisa mengalami suatu kondisi yang tidak fokus kepada Tuhan. Itu pencobaan kedua. Pencobaan ketiga adalah karena orang-orang dunia. Ya, biasanya dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang cemar, atau tawaran dunia, kita dicobai di sana. Dengan kondisi kita, maka kita tahu di mana titik kelemahan kita. Apakah diri kita yang seringkali maunya sendiri, atau setan yang pernah mungkin kita terjebak pada sistemnya atau konsepnya, atau yang ketiga orang-orang dunia yang kita pernah bersama-sama bersahabat dengan dunia ini. Maka Tuhan mengatakan di dalam keadaan sendirian, kita harusnya berdoa memohon kiranya lepaslah dari pencobaan itu. Karena pencobaan tidak pernah berhenti mencobai. Itu sebabnya kalau kita merujuk kepada doa Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tentu kepada kita, tentang doa Bapa kami, kita bisa lihat, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena ada banyak pencobaan yang bisa terjadi. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita belajar berdoa, memahami apa yang dikehendaki Allah, agar kita bebas dari pencobaan. Pada momen tertentu, tapi momen berikutnya, jadi pencobaan itu dengan beragam variasi, beragam cara akan datang menghantui, mencoba menginjeksi kita sehingga kita mau jatuh dan terpleset. Maka Tuhan katakan, berdoalah. Berarti kalau begitu, kalau kita hubungkan berdoa dengan pencobaan, maka ada satu hal yang perlu kita terus-menerus lakukan, ialah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia yang berdaulat atas diri kita dan atas semesta alam. Jadi di dalam doa kita selalu ada satu sikap kebergantungan, bukan meminta atau bermohon saja atas segala berkatnya, tapi kebergantungan, submit
total. Submit total itu perlu. Jadi saudara dan saya ketika berdoa, please Lord, help me. Tuhan tolong saya. Mengapa? Saya bergantung samamu. Hidupku bukan aku lagi, tapi milik Kristus. Aku mau bergantung sepenuhnya kepadamu. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, celakalah kita. Mengandalkan hikmat, kemampuan kita, pengalaman kita, intuisi kita, bisa kita jatuh dan kita bisa angkuh. Tapi bergantung kepada Tuhan, otoritas Tuhan menguasai kita, Roh Kudus memenuhi hati kita, dan kita berjalan melangkah seturut apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang dinyatakan di dalam lagu tadi, bahwa tuntun aku Tuhan Allah, lewat gurun dunia, kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Ya, kita punya kekurangan dan kelemahan. Dan ketika kita berdoa, kita minta pertolongan, kekuatan, dan kita rendah hati meminta. Namanya meminta itu di bawah, tidak di atas. Namanya meminta itu tidak sejajar, tapi di bawah. Rendah hati, bahkan bisa dikatakan tertelungkup, mengatakan, I am nothing, God is everything. Begitu saudara. Jadi mari kita nikmati kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan ini diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena sebentar lagi Yesus akan ditangkap, Yesus akan diadili tanpa kesalahan, tanpa ada satu bukti yang menunjukkan bahwa dia salah, dia bersalah, dan ada sebentar lagi Yesus akan dianiaya, disiksa, dipecut, dimahkotai duri, bahkan sampai ditelanjangi dan dipakukan di atas kayu salib, lalu disalibkan dan akan menyerahkan nyawanya. Ini adalah suatu kondisi yang mesti dipersiapkan lebih dulu. Jadi ketika kita mengetahui bahwa dunia ini memang tidak sedang baik-baik saja, dan kuasa kegelapan itu selalu mencoba merongrong kita, dunia dan orang-orang jahat itu selalu mencobai kita, dunia ini tidak sedang baik-baik saja, saudara dan saya mesti prepare, mempersiapkan diri betul-betul, bahwa di depan sana tidak lebih baik dari hari sekarang, bisa lebih buruk. Dan Tuhan meminta murid-muridnya, berdoalah. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Seringkali kita jatuhkan ketika digoda oleh dunia, kita dicobai oleh iblis, bahkan ketika kita mengendaki keinginan kita itu tercapai. Kita punya ambisi, bagus. Kita punya keinginan, baik. Tapi keinginan dan ambisi kita mesti berpaut dan tunduk pada kehendak Allah. Begitu meleset, maka terjadilah kekacauan dalam hidup kita. Nah, ini menjadi perlu adanya suatu upaya sinergitas kemauan saya dengan kehendak Allah, di mana saya mau seperti apa yang Allah kehendaki, dan mintalah kekuatan dari Roh Allah. Maka itu Tuhan Yesus katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah ketika segala sesuatu yang mungkin di depan tidak bisa kita tahu pasti. Berdoalah, berlutut meminta belas kasihan Tuhan, bersyukur atas segala rahmat-Nya. Mari tetap kita berdoa. Di dalam 1 Tesalonika ayat di pasal 5 ayat 17 dikatakan Rasul Paulus bahwa tetaplah berdoa. Berdoa merupakan satu bagian yang penting di dalam formulasi spiritualitas kita. Kan kita ingin ada sebuah pembentukan spiritualitas kita. Salah satu hal yang paling esensial selain membaca firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, menyaksikan kebaikan kepada orang lain, hal yang perlu dan tidak boleh ditinggalkan dan yang bersama-sama dilakukan adalah berdoa. Tapi berdoa jangan salah doa. Doanya jangan salah. Doanya jangan salah sasaran. Doanya mesti melalui di dalam Kristus. Doanya harus benar-benar doa menurut kemauan Allah, bukan menurut hawa nafsu kita. Nah, ini penting. Hal yang kedua yang kita pelajari dari ayat ini. Yang ketiga adalah ketika Tuhan menyatakan apa yang Dia mau sampaikan, dan Ia berkata, ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ini adalah contoh yang diberikan Tuhan kepada kita yang konkret, berkaitan dengan pencobaan yang akan datang, berkaitan dengan kehendak Allah yang dinyatakan. Jadi ketika kita berbicara tentang kehendak Allah, kita mesti memahami dalam konteks yang ada dalam rancangan Allah. Jadi kehendak Allah yang ajaib, kehendak Allah yang nyata itu untuk dikerjakan terkadang bersamaan dengan terjadinya pencobaan pada diri kita. Yesus diangkat, diadili, dianiaya, dicambuk, disalibkan. Ini kan perbuatan jahat. Perbuatan jahat secara hukum, perbuatan jahat secara agama,
perbuatan jahat terhadap sosial budaya, perbuatan jahat secara militer, perbuatan jahat secara kemanusiaan. Tetapi saat yang sama, kita harus tahu bahwa itu juga adalah bagian dari apa yang Tuhan kehendaki dalam rencana penebusan. Jadi ini ada paradoksnya. Dari sisi manusia yang melakukan kejahatan, iya, mereka melakukan kejahatan, patutlah dihukum orang yang melakukan kejahatan. Tapi pada kehendak Allah, Tuhan mau apa yang dinyatakan Tuhan ini untuk setiap orang itu bisa mengerti bahwa Tuhan akan melaksanakan kehendaknya, yaitu menderita, mati, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itu kehendak Allah untuk menebus kita yang berdosa. Di pihak lain ada kejahatan. Dalam paradoks ini, maka Tuhan memberikan pengajaran kepada saya dan saudara, Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini kehendak Bapa, Anak, Roh Kudus satu kehendak. Tapi dia adalah bernatur manusia, dia juga punya kehendak. Di dalam natur kemanusiaan, kehendaknya itu disinkronkan dengan kehendak Allah, Bapanya. Dan ini menjadi satu proses pergumulan yang sangat luar biasa, sehingga ia mengatakan, kehendakmu yang jadi Bapa. Kalau mau, cawan ini berlalu. Murkamu yang jatuh atasku karena aku menanggung dosa umat manusia, umatmu. Aku menebus umatku yang berdosa. Aku menerima. Jadi ada istilah yang perlu untuk saudara dan saya ketahui adalah dia menerima dan mengambil keberdosaan kita pada dirinya, dan karena itu dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Berdosanya dia bukan pada natur awalnya, jadi pada keadaan manusianya, tapi berdosanya adalah ketika ia mengambil keberdosaan kita. Jadi ada satu substitusi, saudara dan saya mengambil dosa kita sendiri, tapi Tuhan menyatakan dia mau supaya kalau bisa cawan ini lalu. Tetapi yang menjadi menarik adalah bukan itu, Tuhan mengatakan kehendakmu Bapa yang jadi. Jadi pada pergumulan paradoks ini antara kehendak Allah pada dirinya yang pribadi ilahi dan pada kehendak manusia pada dirinya yang bernatur manusia, itu ada satu sinkronisasi. Dan itu terjadi sehingga kehendakmu yang jadi Bapa. Cawan ini kalau boleh dan kau mau bisa kerjakan itu. Murkamu tidak jatuh harusnya padaku, karena aku bukan orang berdosa. Karena aku bukan orang jahat. Demikian Tuhan Yesus. Kalau kita ya pasti orang berdosa, kita patut dihukum. Tetapi ia mengambil dan membawa dosa kita pada dirinya, menjadikan dirinya sendiri dengan satu pernyataan bahwa dia meminum cawan murka Allah. Jadi ia menggantikan kita, dan kita mendapatkan suatu kenyataan kita ada di dalam Kristus. Jadi keberadaan kita ada di dalam Kristus. Dan ketika kita di dalam Kristus, murka Allah itu yang datang dari surga atas keberdosaan kita ditimpahkan kepada Kristus. Dan Kristus menggantikan saudara dan saya. Saudara dan saya yang tetap dipilih Tuhan dari kekekalan sampai kekekalan. Lalu ketika kita ada di sana, dan ia mengatakan, kalau begitu kehendakmu jadi. Karena memang dalam ketetapan Allah, sebelum segala sesuatu ada dan dijadikan, Tuhan telah menetapkan bahwa melalui jalan inkarnasi, melalui jalan kematian, penebusan akan berlangsung. Dan ini sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan. Dan ini adalah bagian dari ontologis pengertian ketetapan Allah. Sehingga ketika dengan membaca ayat ini, kita melihat ada paradoks. Bedanya dengan kontradiksi, kalau kontradiksi yang satu benar, yang satu salah, itu kontradiksi. Tapi paradoks, dua-duanya benar dan dua-duanya bisa disinkronkan. Kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Lalulah cawan ini. Kalau kehendakku, ya jelas dia menyatakan sebagai dalam keadaannya manusia, bahwa dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Tapi dia menanggung dosa manusia, umatnya, dan dia berada dalam murka Allah. Nah, doa seperti ini perlu kita jadikan patron dalam doa. Dalam segala perjalanan hidup kita, entah pergumulan apapun, saudara dan saya punya pergumulan, termasuk saya, pergumulannya berat sekali,
dan tidak bisa kita ceritakan satu persatu. Tetapi saat ada pergumulan, tentu ada air mata, ada tangisan, ada tekanan, ada stressing yang luar biasa, bisa nggak tidur semalam-malaman, bisa terus berpikir-pikir dalam hati. Saat seperti itu, selalu ingat di dalam pernyataan mulut hati kita, kehendakmu yang jadi Bapa. Inilah satu kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita, bisa berkata demikian. Kalau dari mulut kita, sulit berkata kehendakmu yang jadi Bapa. Dari mulut kita atau dari hati kita dan pikiran kita akan katakan, kehendakku dong Tuhan, aku maunya ini. Kita bisa buat list kemauan, kehendak kita. Tapi sebagai orang percaya yang bersandar kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, yang hidup di dalam Kristus, ada di dalam kesatuan dengan Kristus, maka kalau kita bisa berkata, kehendakmu ya Bapa, itu anugerah. Jadi kita membutuhkan anugerah menuntun kita untuk berdoa. Jadi berdoa itu butuh anugerah dari Tuhan. Tidak bisa kita berdoa, sudah biasa kok berdoa. Jadi seperti macam mesin gitu ya. Kebiasaan begitu, jadi rutinitas ya, berulang-ulang, kemudian hanya begitu-begitu saja. Tidak demikian. Doa kita mesti relevan, kontekstual, apa adanya, dan tidak berulang-ulang, repetisi-repetisi seperti mantra. Tidak demikian. Ketika kita menghadapi pergumulan apapun, ada satu pernyataan dari hati kita, dari mulut kita, kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Dan kalau itu bisa terjadi, saudara dan saya bisa mengatakan itu, tentu dengan pergumulan yang berat, dengan kesulitan yang sangat luar biasa, saudara dan saya mendapatkan pengertian itu dengan anugerah. Bahkan dikatakan di sini, dalam keadaan seperti itu, ketakutan dan kengerian terjadi pada diri Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia tahu betul bahwa murka Allah, dan dalam keadaannya sebagai yang ilahi, dia tahu betul bahwa kemarahan Allah yang luar biasa atas manusia yang berdosa, itu sangat sama sekali tidak ada orang yang sanggup. Tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung murka Allah yang dahsyat itu. Ingat peristiwa di mana Tuhan menghabisi dunia dengan air bah. Ingat peristiwa di mana Tuhan memporak-porandakan orang-orang yang mau mendirikan menara Babel. Ingat peristiwa bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya menghancurkan semua orang yang melakukan kejahatan. Jadi kalau dalam hal ini saudara dan saya, ketika berada dalam pergumulan, Tuhan Yesus pun merasakan kesulitan seperti itu. Dan sampai-sampai malaikat pun ikut memberikan support kepada Yesus as a human being dalam keadaan sebagai manusia. Keringatnya, keringat stressingnya, keringat yang begitu luar biasa galaunya itu, sampai neteskan darah, seperti darah. Ini kan suatu stres yang luar biasa, satu ketakutan yang luar biasa. Kalau misalnya ada orang yang mengancam saudara, dan mengancam dengan mempertaruhkan nyawa saudara dan saya diancam, lalu saya begitu ketakutan, itu stresnya ketahuan. Dari wajah, dari keringat, bahkan mungkin kita tidak sanggup melewati itu semua. Saya pernah mengalami kesulitan seperti itu. Bisa beberapa hari tidak tidur. Mikirin terus. Keringat dingin terus. Kenapa ya? Kenapa ini? Dan itu dialami Yesus. Karena kalau kita, karena kejahatan kita kah? Karena kesalahan kita kah? Karena ketidakbermampuan kita. Tapi Yesus di Taman Getsemani menerima itu, menanggung itu, karena kesalahan saudara dan saya. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya supaya kita tidak binasa. Begitu luar biasa murka Allah turun atasnya, dan Tuhan harus menyatakan kehendakmu yang jadi, dan Ia mengatakan iya kehendakmu yang jadi dengan rela, dengan sikap yang sungguh-sungguh. Ia meminum cawan itu dan Ia berkata kehendakmu yang jadi. Ini pelajaran yang ketiga. Menyatakan dengan sungguh-sungguh kehendak Bapa yang jadi dalam hidup kita. Maukah saudara? Yang keempat, lalu Ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-murid, tapi Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ada orang yang sedang bergumul, yang lain tidur. Nggak peduli, nggak perhatikan. Itu kenyataan saudara. Saya berkali-kali mengalami pergumulan, kesulitan.
sharing, saya bagikan kepada orang yang kami rasa dia mampu atau bisa membantu. Nggak peduli. Kalau dalam bahasa Betawinya, rasain lo gitu kira-kira. Nggak ada yang peduli, no care about you. Nggak ada yang peduli. Kalau bahasa Bataknya, hoba mabaini. Jadi kita yang merasakan. Jadi nggak ada yang peduli. Bayangkan saudara, dengan begitu beratnya pergumulan, perjuangan, dan pernyataan kasih Bapa dan penderitaan yang dialami Yesus. Jadi itu adalah hukuman neraka yang dijatuhkan dan Tuhan harus menanggung itu. Dimulai dari sana, dimulai dari Getsemani itu. Tapi ketika murid-muridnya dia tidur saudara. Wah, saya nggak habis pikir saudara, kalau ada saudara dan saya sedang bergumul, lalu ada orang kita ceritakan, kita sharing, malah kita nggak peduli. Kita bisa bilang, rasain, kenapa kamu begitu? Harusnya begini. Jadi kita bahkan mereka itu kepo. Kepo itu apa ya? Mau tahu aja. Mau tahu gini, harusnya begini. Kepo, bukan mendukung, mensupport, tapi tidur. Ini terjadi. Jadi sekelas murid-murid juga ngalamin yang sama, saudara. Karena itu jangan andalkan manusia. Ketika kita punya pergumulan, punya kesulitan apapun itu, mungkin kita sudah bukan hanya meneteskan air mata, tapi sudah begitu stres, bahkan bisa terjadi satu tindakan yang sangat radikal dan menakutkan. Datang kepada Tuhan Yesus. Come to Jesus. Itu sebabnya Tuhan mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, 29, 30, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kita pernah dan mungkin masih terus mengalami burnout. Kita pernah mungkin masih mengalami burnout, saudara. Dan nggak ada yang peduli, saudara. Sampai kita sharing cerita, sampai kita mau dianggap remeh dan rendah. Dan saya bilang, tolonglah, bantulah, berikanlah kepadaku nasihat, kepada kami kesulitan ini mengalami berat sekali nih. Tidak peduli, saudara. Saya ngomong ini senyum dan ketawa karena kami sudah lewati kesulitan itu, saudara. Dan tentu kesulitan berikutnya akan datang. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Kami yang mengalami sendiri. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan harap orang lain itu peduli dengan kita. Tapi yang menarik dari ayat ini, walaupun Tuhan tahu murid-muridnya tidur, mungkin kecapean, mungkin kelelahan, mungkin juga tidak punya fighting spirit seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus. Yang menarik adalah Tuhan membangunkan mereka, ya. Tuhan membangunkan mereka dengan pertanyaan, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang berikutnya, saudara, kadang-kadang perlu teguran yang keras. Saat kita tertidur, no care about someone, nggak peduli dengan orang lain. Tuhan bisa memaksa saudara dan saya untuk apa? Untuk dibangunkan. Dibangunkan. Tuhan bangunkanlah orang-orang yang tidak peduli itu dengan kami. Please, Lord. Dan kenyataannya seperti itu, saudara. Dan biasa kami satu rumah, istri dan anak-anak, berlutut berdoa. Every week, every day. Please, Lord, help me, help me, help me. Cerita sama orang, malah diceritain sama orang lain. Itu si Anu itu begini loh, keluarganya begini. Cerita sama orang lain. Stop cerita kepada orang lain kesulitan saudara. Kalau mau cerita ya nggak apa-apa, tapi stop. Kenapa? Kalau saudara tidak tahan mendengar respon mereka yang tidak care about you. Nggak peduli. Bahkan diremehkan, direndahkan, dilecehkan, bahkan rasain loh. Itu kan salahmu sendiri gitu. Jadi kita belajar banyak hal dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan tegur dengan caranya sendiri. Bangun. Mengapa kamu tidur? Lihat saudaramu. Lihat orang yang sedang bergumul. Perhatikan. Dan kamu malah justru tidak berdoa. Tuhan 2 kali mengatakan, berdoalah. Karena kamu akan bisa jatuh ke dalam pencobaan. Ini hal yang paling penting perlu saudara dan saya alami sendiri. Berjumpa dengan Tuhan di dalam pergumulan. Saya ulangi, berjumpa dengan Tuhan di dalam pergumulan. Dan saudara dan saya akan mengalami suatu kedekatan dengan Tuhan. Mengenal Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita.
Bukan sekedar Tuhan yang memberi berkat jasmani, bukan sekedar Tuhan yang memberikan rezeki, memberikan kekayaan, memberikan kesembuhan, memberikan hal-hal yang tidak. Ini benar-benar mengenal Tuhan di dalam kesulitan dan kita bergantung kepada Tuhan. Please Lord, help me, tolong kami Tuhan. Jadi saudara, mari kita berjuang untuk itu. Dan ketika kita lewati semuanya itu, ketahuilah, Tuhan adalah gembala yang baik. Tidak ada yang tidak baik yang datangnya dari Tuhan. Ia, sekalipun kita berada di lembah kekelaman, kita tahu Tuhan ada di sana menolong kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Dan saya mengalaminya. Keluarga kami mengalaminya. Semua bisa mencibir. Satu persatu yang kami coba hubungi malah justru menjatuhkan, menyingkirkan diri, dan meninggalkan kami. Apa yang kami dapatkan, kami harapkan itu bisa kami terima, diambil lagi, semuanya habis. Tapi puji Tuhan, lalu demi satu ditolong Tuhan. Itu kenapa? Bukan karena baik, karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan cukup atas setiap kita yang bertanggung jawab untuk kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Mari kita berjuang untuk itu. Dan ketika Tuhan mengatakan, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lagi-lagi, yang terakhir saudara, kita perlu bangun. Kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita memperhatikan diri kita mengalami pergumulan dan perjuangan sendiri, sekarang gilirannya, saudara yang sudah belajar mengenal Tuhan, saudara dan saya yang merasakan punya satu pergumulan dan Tuhan melepaskan dan sedang melepaskan persoalan itu, pedulilah dengan orang lain. Suatu ketika saya ingin mengatakan sesuatu kepada orang lain, tolonglah mereka yang susah. Lalu orang itu mengatakan, dari Bapak berapa kasih? Wah, saya lagi butuh uang, butuh dana. Baik untuk studi saya, untuk pelayanan saya, untuk kehidupan sehari-hari saya. Bagaimana ini? Yang ada di kartu ATM saya pas-pasan. Tapi saya dengan hati tergerak, saya akan bantu. Langsung saya transfer duit kepada orang itu. Semoga cukup, karena itu yang bisa saya bantu. Bayangkan saudara, dalam segala kesusahan itu, dan saya lagi butuh-butuhnya keuangan, butuh-butuhnya untuk pelayanan, butuh-butuhnya untuk kebutuhan sehari-hari, saya ya dengan rela hati memberi. Dan langsung saya beri. Apakah saya kaya? No. Apakah saya cukup? Tidak. Tapi saya bersyukur. Di tengah pergumulan dan kesulitan yang sedang dialami dan dihadapi itu, kita memberi dan berbagi dengan mengatakan, bangunlah, bangunlah, berdoalah, karena pencobaan akan datang. Kita diuji pada saat itu. Jangan omong doang, no action talk only. Kalau hanya khotbah saja, cerita tentang firman, itu semua orang pinter. Itu dalam hati saya. Dan itu pernah saya kritik kepada para pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Tapi sekarang engkau tahu pengenalan akan Tuhan, engkau mengerti tentang doktrin, engkau mengerti tentang dogma, engkau mengerti tentang ajaran-ajaran Kristus. Lakukan. Ini sekarang saatnya memberi. Dan Tuhan menegur dan memberi. Ketika memberi, dan memberi, dan memberi, Tuhan menyatakan keajaiban. Dan Tuhan mencukupkan semua satu persatu. Maka saudara bisa lihat apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan. Bertahun-tahun. Kalau saudara tahu pakaian yang saya pakai ini tahun 1999 saya mendapatkan pakaian ini. Ketika saya menjadi salah satu yang bekerja di bidang ini, bidang kehutanan. Saya mendapatkan pakaian ini, saya jaga sampai sekarang 2024, berapa puluh tahun itu. Mengapa saya bisa jaga? Mengapa saya tidak ganti dengan yang baru? Bahkan banyak yang saya dapatkan itu yang beri, pemberian, dan saya beri lagi, saya beri lagi, saya beri, lalu saya mendapat, saya beri, mendapat. Jadi ada semacam pemberian dan saling memberi. Bangunlah dan berdoalah. Jadi ini hal yang paling penting, saudara, di dalam masa-masa menjelang Paskah. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman. Kesimpulannya, pertama adalah biasakan dengan komitmen yang sungguh-sungguh mengambil satu momen, satu komitmen untuk retreat personal.
retreat personal. Itu yang pertama. Lakukan satu momen yang mau kita lakukan sebagai habit, retreat personal. Yang kedua, berdoalah senantiasa dalam segala hal. Bergantung sepenuh kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikannya. Yang ketiga, biarlah kiranya kehendak Allah yang jadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Yang keempat, pedulilah dengan orang lain. Perhatikan kesulitan mereka, seperti Tuhan peduli dengan diri kita. Yang kelima, lakukanlah apa yang sudah kita doakan. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan menolong saudara dan saya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Sebelum tanya jawab dan diskusi, saya mengajak saudara sekalian berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, kami mengerti, kami lakukan, kami coba untuk boleh memahaminya. Bukan hanya kami tahu, mengerti, dan kami sudah banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan di gereja kami, dari buku-buku rohani, dari media sosial, dari banyak orang. Yang paling tidak mudah kami lakukan ya Bapa, menjadi pelaku firman. Tolong kami, mampukan kami. Ajar kami peduli terhadap orang lain, memperhatikan kesulitan orang lain. Karena kami tahu banyak orang yang sulit dan sukar menjalani kehidupan ini. Bukan hanya keuangan yang kurang, kebutuhan sehari-hari yang tidak cukup, tetapi kurang perhatian. Banyak yang kurang perhatian. Bertanya juga tidak, memperhatikan juga tidak. Bersyukur karena Tuhan selalu menyapa kami di tiap harinya. Bersyukur karena Tuhan selalu memperhatikan kami. Tuhan mampukan kami menjadi orang-orang yang peduli, yang care dengan orang lain. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon kemurahan hati-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.